wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, ini adalah satu pasal. Arkanus sholatil janazati sab'atun. Rukun-rukun daripada sholat jenazah itu ada 7. Nah, jadi ini adalah pembicaraan tentang sholat jenazah, yang mana sholat jenazah ini adalah sholat yang fardu kifayah. Makanya orang kita menyebutnya fardu kifayah, sholat kifayah. Nah, karena hukumnya demikian, artinya mesti ada dalam satu kampung itu yang mengerjakannya. Kalau tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosa sekampungan. Nah, sekalipun hanya satu orang, artinya berjamaahnya itu adalah sunnah. Nah, jadi yang wajibnya itu ada yang menyolatkan dan sholatnya adalah sah, maka sudah gugur fardu kifayah itu atas orang sekampungannya. Nah, jadi ini yang perlu diingat, bahwasanya sholat jenazah ini adalah merupakan sholat yang fardu kifayah, sholat yang berbeda dengan sholat-sholat lain, yang perbedaannya itu sangat jelas. Kalau sholat lain ada ruku, ada sujud, ada duduk. Kalau sholat jenazah hanya berdiri, hanya takbir 4 kali, kemudian ada selingan-selingannya. Nah, ini adalah merupakan sholat yang tidak bisa diikuti oleh orang yang tidak sholat sejenis dengan sholat jenazah ini. Artinya sama dengan sholat jenazah ini, sama-sama melaksanakan sholat jenazah. Nah, kalau misalnya yang lainnya itu bisa, artinya sholat imamnya itu adaan, sedangkan sholat makmumnya qodaan, bisa, asalkan nadhom atau susunan sholatnya itu sama. Artinya imam berdiri, dia juga berdiri, imam ruku, dia juga beruku, imam i'tidal, dia juga i'tidal, dan sebagainya. Tapi kalau nadhom atau susunan sholatnya berbeda, seperti sholat jenazah, maka itu tidak bisa diikuti oleh makmum yang sholat dengan sholat yang lain. Nah, artinya imamnya sholat jenazah, sedangkan dia misalnya ikut imam, nah dengan niat sholat zuhur atau niat sholat asar dan sebagainya, maka itu jelas tidak bisa, karena nadhom atau susunan sholatnya berbeda. Sholat jenazah sekali lagi tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Sholat jenazah itu hanya kita mengangkat takbir, nah dengan posisi berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, nah untuk sholat jenazah ini mungkin akan kita perjelas pada pertemuan yang akan datang, karena ada sedikit PR, yaitu yang berkenaan dengan tata cara pengkafanan yang afdol, tata cara pengkafanan yang dilakukan oleh para fuqaha, para ulama turun temurun, yang itu adalah bersumber daripada para salafus saleh yang memang hukumnya adalah sangat bagus. Dan juga boleh dikatakan ini termasuk daripada perkara yang disunahkan, karena dengan kita melakukan ini kaifiat, artinya kita lebih memuliakan mayit ketimbang yang melakukannya hanya seadanya, hanya yang wajib-wajibnya saja.
Karena masalah pengkapanan ini sekali lagi seperti yang disebutkan kemarin, yang wajibnya hanyalah menutup tubuh mayit. Nah, yang penting tertutup kan seperti itu, menutup tubuh mayit seluruh tubuhnya dengan layak kan seperti itu. Nah, adapun yang bagusnya, nah ini akan kita kaji. Nah ini jadi ada beberapa langkah yang berkenaan dengan mengkafankan mayit ini. Nah jadi langkah yang pertama itu adalah ditaruh dulu, ibaratnya kan apa namanya kapas lah, kapas. Yang kapas ini sudah ditaburi bubuknya itu, bubuk yang untuk mayit. Nah kan ada aja orang berjual kalau kita menukar daripada alat-alat kematian, sekalipun para fuqaha mengatakan berjual alat kematian itu makruh. Nah tapi memang kita membutuhkan kepada orang yang berjualan alat kematian. Nah kenapa sebagian fuqaha mengatakan makruh? Karena itu sama lawan maharap orang mati. Nah yang Allah berjual kain kapan, yang Allah perlengkapannya sama lawan maharap orang-orang mati. Tapi kematian itu pasti ada. Nah kalau ada seminggu, 2 minggu jedanya yang Allah atau 3 minggu atau misalnya sebulan sekali lah ada yang meninggal di sekitar kita. Apalagi daerah kita ini daerah padat. Nah kemungkinan dalam seminggu dalam sebulan kita ada mendengar pengumuman. Nah asalnya misalnya bulan ini di kampung sebelah sana, kemudian bulan depan di kampung sebelah sana misalnya. Nah karena kita ini adalah kota Madia, banyak penduduknya. Nah sehingga tingkat kematian pun kemungkinan juga lebih tinggi daripada tingkat kematian yang ada di kabupaten-kabupaten lain bukan di Indonesia, di Kalimantan Selatan. Nah jadi kita sediakanlah yang namanya itu kapas. Nah tapi tapi sebelum kita menyediakan yang namanya kapas yang disertai bubuknya itu, nah kita bentangkan dulu. Jadi ini langkah yang paling awal. Kita bentangkan kain kafan. Kalau laki-laki itu kan tiga lapis kan seperti itu. Nah kita bentangkan. Nah kalau perempuan ya itu ada ada gamis. Nah kemudian ada kerudung dan ada sarung. Nah kan seperti itu. Kemudian ada 2 lapis kain. Nah kain kafan. Kalau kita biasanya kain kafan ini dari kain apa ngarannya? Kaci. Nah dari kaci kan seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, misalnya yang meninggal ini adalah jenazah laki-laki. Nah kita sediakan dulu 3 helai daripada itu kain kaci. Ya jadi helaian pertama ditaburi hanut atau bubuk tadi. Nah itu helaian pertama. Kemudian taruh lagi, nah buburi lagi. Nah itu lapisan yang kedua. Kemudian lapisan ketiga taruh lagi, kemudian ditaburi lagi. Nah itu. Nah lalu yang berikutnya itu adalah yang paling utama itu sesudah kita menyiapkan itu di tempatnya. Sedangkan yang mayat tadi masih berada di tempat pemandian. Nah itu sesegera mungkin kita menaruh yang namanya penutup untuk kubul dan duburnya. Nah jadi penutup itu ada kainnya, ada selawarannya lah kan gitu. Nah kalau biasanya ada aja orang berjual selawarannya. Nah itu ditaruh kapas. Nah itu di dalam itu ditaruh kapas, lawan juga lawan bubuknya itu. Nah kemudian dipasangkan kayak ibarat beginian itu kayak pakai pembalut lah kan istilahnya nih. Nah dipasangkan selalawarannya itu. Nah kalau bahasa kasarnya cicawatannya itu. Nah ditaruh di dalam situ. Nah kemudian cicawatannya itu diikat. Nah diikat. Nah itu diikat dengan kuat. Nah jadi itu pengaruhnya untuk yang di lokasi daripada pemandian. Nah adapun yang misalnya di dalam rumah di tempat kita mengapankan itu sudah mesti disiapkan. Jadi helai pertama kita taburi, ini langkah yang kedua. Kemudian taruh helaian yang kedua, itu taburi. Taruh lagi helaian yang ketiga, taburi. Nah sudah kita siapkan. Jadi kalau langkah yang kedua ini sudah kita siapkan, nah maka maka kita taruh begimitan.
kita taruh begimitan. Nah jangan ibaratnya itu pemaksaan, kasihan mayit ya Allah lah. Jadi begimitan aja kita andak. Nah kita andak bersama-sama kemana? Ke tempat yang tadi yang kita bentangkan 3 helai daripada kain kapan tadi. Nah yang sudah ditaburi daripada hanut atau bubuk-bubuknya itu. Nah kemudian kita taruh badannya. Nah yang sunnahnya posisinya seperti sebelum dia dimandikan dan seperti ketika dia sedang dimandikan, yaitu wajahnya diangkat sedikit, nah sekira menghadap kiblat, sedangkan kakinya kedua telapaknya ini memang betul-betul menghadap kiblat. Nah itu yang sunnahnya. Jadi dari awal mayit ini memang sunnah. Begitu dia meninggal dunia maka sunnah kepalanya diangkat sedikit, diganjal dengan bantal misalnya, sekira-kira wajahnya itu menghadap kiblat dan kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Nah, jadi dihadapkan ke kiblat. Kalau kiblatnya ke sana ya, maka di sini kaki, di sini kepala, kan seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu kita taruh. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kita taruh. Nah, lalu apa? Nah, lalu kemudian ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, nah itu yang paling utama dulu, yaitu apa? Di hidungnya. Nah, hidungnya. Kemudian juga di telinganya. Nah, di kedua telinga. Nah, ini di telinganya dan di mulutnya. Ini. Jadi ditaruh di hidungnya. Nah, kapas. Nah, itu kapas. Ditaruh di daun telinganya ini juga kapas. Nah, kemudian di mulutnya pun juga kapas. Nah, kemudian di wajahnya pun juga ditaruh kapas. Yang kapasnya itu sudah ditaburi hanut tadi juga. Jadi hanut ini banyak ditaburi kan gitu nah. Nah, kemudian apa? Diikat, dan ikatannya itu diusahakan supaya kuat, supaya penutup wajahnya itu tidak tidak berjatuhan. Nah, begitu juga kapas yang di telinga, nah kapas yang di hidung, nah itu yang di muntung itu dikajal yang bagus kan gitu. Nah, jangan juga terlalu kajal. Yang penting artinya menutupi daripada hidungnya, daripada lubang telinganya ini kan, dan daripada mulutnya supaya tidak ada lagi keluar hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga termasuk kedua telapak daripada mayit. Nah, baik itu telapak kanan ataupun telapak kiri. Nah, ini ditaruh juga di dua telapak tangan daripada mayit ini, kanan dan kiri. Nah, di dua telapak tangan. Nah, dan juga diikat. Nah, diikat. Nah, di telapak tangan ini ditaruh kapas yang pakai hanut, yang pakai bubuk, yang adalah istilahnya nih. Nah, ini kemudian diikat. Nah, diikat. Jadi kanan kiri diikat. Nah, itu. Jadi di sini diikat, kemudian disatukan, diikat juga. Nah, ditaruh kayak kita sembahyang. Nah, itu ditaruh kedua tangan ini yang sudah diikat pakai kapas yang ditaruh hanut, yang ditaburi hanut atau bubuk-bubuknya. Nah, ini disatukan. Jadi ikatannya di sini satu, kemudian untuk menyatukannya perlu ikatan lagi. Nah, intinya kayak itu. Nah, kemudian juga termasuk daripada jari-jari kakinya. Nah, itu. Nah, kepala jarinya itu, jari-jari kaki. Nah, itu juga ditaruh, ditutupi dengan dengan itu tadi kapas, yang kapasnya sudah ditaburi hanut. Nah, intinya kayak itu. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu hal yang menunjukkan kita memuliakan kepada si mayit itu. Nah, kemudian lagi termasuk juga ini lah apa ngarannya nang dituhut kan nih. Nah, ini jadi ini ada ada macam-macam ibaratnya kan nih, ada macam-macam ikatan-ikatannya. Nah, itu jadi dilintuhut sama. Nah, dilintuhut baik atas atau bawah. Nah, itu dikapasi kan seperti itu. Nah, jadi itu tempat-tempat pengapasannya, yaitu di kedua telapak tangan. Nah, yang mulai atas dulu.
yaitu di hidung. Tapi hidung ini maksudnya kada perlu yang tutup penganu, pokoknya dikasak aja, dikasak, dimasukkan. Nah itu juga di kedua daun telinga, nah dikasak. Nah kemudian di mulut, nah, kemudian ditutupi kan seperti itu. Nah dengan kapas juga, nah yang kapasnya itu yang belambar lah kan gitu. Nah itu pakai ditaruh di dalamnya atau ditaburi. Nah di atasnya dengan hanut atau bubuk tadi. Nah itu yang pertama. Kemudian sama kayak tangan, kedua telapak tangan, termasuk yang di sini. Nah itu sama dikapasi. Nah di sini juga dikapasi. Kemudian kedua kaki sama. Nah dan juga yang di sini di lutut itu juga dikapasi. Nah kemudian untuk kedua kaki, nah itu diikat jari jempolnya. Nah jari jempol kanan dan kiri. Jadi kanannya di atas, kiri kan seperti itu yang abdolnya. Jadi di sini diikat di tangan, kemudian juga dibatis beikat. Nah seperti itu. Nah lalu apa? Lalu akhirnya bila sudah selesai daripada itu semua peletakan daripada kapas-kapas tadi, nah lalu akhirnya ditutupi kan istilahnya nih, ditutupi dari bagian kiri dulu lalu kanan, kemudian kiri lalu kanan, kiri lalu kanan. Nah intinya kayak itu. Nah itu yang abdolnya. Nah lalu akhirnya diikat. Nah ini langkah-langkah yang terakhir. Nah diikat, tapi kalau misalnya hendak diminyak harumi boleh. Nah seperti itu. Kalau misalnya hendak dikupiahi pun kada masalah juga kan seperti itu. Nah artinya kalau hendak dikupiahi karena orangnya sudah haji misalnya boleh aja. Hendak disurbani bang boleh aja juga kan seperti itu. Nah asalkan mayitnya ibaratnya kada banyak hutang ya Allah lah. Amun banyak hutang pasai ibaratnya itu kan dipikirkan bayar hutang juga kan begitu. Nah intinya, tapi itu kena masalah yang akan datang. Nah kita membahas masalah kaifiatnya dulu. Nah jadi kalau sudah selesai itu ya tunggal dikitan kita tutup kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah itu kemudian baru kita ikat. Nah kita ikat. Jadi yang paling abdol itu dari atas dulu, dari kepala. Nah itu. Nah kemudian hanyar apa? Kemudian hanyar kedua bahu. Nah kedua bahu. Nah kemudian hanyar pinggang. Nah kemudian hanyar kedua lutut, peikatnya nih. Nah kemudian di bawah telapak batis. Nah itu jadi ada 5. Nah itu yang abdolnya. Paham ya lah? Ada 5. Nah ini sedikit merinding ya kalau Pak Haji lah. Nah karena apa? Karena kita ini membicarakan tentang mayit, tentang jenazah ya kalau lah. Yang mana pasti kadang ragu, istilahnya sak ya kalau lah kadang ragu, pasti kita ini akan nakini. Nah kita ini bertaan pasti kena akan diperlakukan seperti yang ulun sebutkan tadi, seperti yang ulun gambarkan. Nah jenazah kita akan dimandikan, jenazah kita akan dikapankan, jenazah kita akan disolatkan dan seterusnya, ditaruh di liang lahat. Itu pasti terjadi kepada kita. Nah cuma masalahnya apakah cepat, apakah lambat, itu aja lagi. Berapa tahun lagi jatah kita ini hidup, kan kayak itu. Karena kita kadang-kala menghitung-hitung. Karena Allah Ta'ala tidak memberitahu. Ini adalah termasuk daripada sir atau rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluknya. Sekalipun ada sebagian dari hamba-hambanya yang sebelum meninggal diberi tanda. Nah ada memang. Tapi untuk persisnya bila meninggal itu, nah itu semua adalah rahasia ilahi. Nah jadi apa maksud daripada Allah Ta'ala menyembunyikan kapan kita akan meninggal? Tiada lain dan tiada bukan adalah agar kita bersiap selalu. Nah karena kalau kita diberitahu Ika meninggal karena 3 tahun lagi, nah itu kan ibaratnya apa, bisa aja bermaksiat dulu, berhimmat ya Allah lah. Karena sebelum meninggal hajar bertobat, karena sudah diberitahu bahwa kita akan meninggal tanggal sekian. Nah misalnya bulan sekian, kemudian tahun sekian. Nah tapi Allah Ta'ala menyembunyikan. Boleh jadi sesudah ini, boleh jadi malam, tengah malam, atau misalnya besok pagi, atau misalnya kapan, wallahu a'lam. Karena banyak itu orang-orang yang kelihatan sehat, ternyata mungkin ada yang misalnya membasuh mobil, kan ada itu
Nah ada ulun kepatuhan, sidinnya kelihatan sehat aja. Nah sekalinya apa? Pas pagi itu imba besubuh, lalu membasuh mobil orangnya sugih. Pina raung kepala, terduduk. Nah lalu akhirnya dibawa oleh anak-anak ke semacam klinik. Sekalinya sejam kemudian kada bernapas lagi, jantung kada berdetak lagi, lalu diponis oleh dokter sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kada menyangka, jadi bubuhan tetangga itu bingung, ya Haji Anu meninggal, maka malam tadi pina sigir aja sidin aja. Nah ini jadi kita kada kawa memikirkan. Banyak itu orang-orang yang pina sigar aja sekalinya malamnya pina sigar, sekalinya paginya sudah innalillah. Atau bahkan ada yang cuma sekitar setengah jam pina tertawa-tertawa orangnya. Ya kalau istilahnya nih, sekalinya setengah jam kemudian meninggal dunia. Ada yang karena serangan jantung, ya kalau lah. Ada juga yang karena kecelakaan. Banyak itu gara-gara kecelakaan mendadak meninggal dunia. Nah, jadi kita kada kawa menangguh-nangguh. Lalu apa tujuannya kita kada kawa menangguh-nangguh ini? Nah, tujuannya supaya kita bersiap diri, jangan lengah. Karena boleh jadi kita diberi jatah hanya beberapa hari lagi sesudah ini. Nah, makanya dalam hadis itu kan sangat jelas, artinya kalau untuk urusan akhirat, nah maka kita seolah-olah esok meninggal dunia. Jadi ketika kita beribadah, nah ketika kita bertafakur dan sebagainya, maka yang kita pikirkan adalah seolah-olah esok meninggal dunia, lalu kita akhirnya bisa beribadah dengan khusyuk. Nah artinya kita bisa beribadah dengan lebih bagus lagi, dengan mengharap-harap mudah-mudahan seandainya ini adalah ibadah terakhirku, ini akan menjadi salah satu perbendaharaan yang berharga untukku di akhirat nanti. Nah karena setiap ada kedatangan pasti ada kepergian. Nah setiap ada kehidupan pun pasti ada yang namanya kematian. Tanpa ragu, tanpa syak, tanpa sedikit pun kita sedikit pun kita berpikir. Nah untuk menyangkal hal itu, sedikit pun kita tidak bisa menyangkal bahwasanya kita pasti mengalami yang seperti ini, di mana mungkin anak kita atau misalnya keponakan kita atau orang lain yang akan melakukan ini terhadap kita. Nah, jadi kalau sudah di misalnya hendak di minyak harumi boleh, atau hendak di kopiahi, hendak di sorbani pun boleh, kada masalah. Kalau sudah diikat yang kayak tadi, nah berarti apa? Berarti ini sudah siap. Nah, sudah siap untuk diangkut kemana? Ke liang lahat. Nah jadi kalau sudah diangkut ke liang lahat, artinya apa? Artinya ini malaikat munkar nakir sudah akan datang kepada kita. Kalau kita sudah masuk ke liang lahat, munkar nakir datang kepada kita, maka itu adalah merupakan waktu atau masa yang paling menyeramkan, paling menakutkan untuk setiap manusia dan jin. Jadi kalau sudah detik-detik kematian itu, sudah detik-detik penguburan, maka itu manusia ibarat kalau bahasa kita ini kayak kebuliangan lah. Nah kalau bahasa Banjarnya kayak pokoknya genting benar. Pokoknya ibaratnya tuh seandainya terjadi sesuatu yang dahsyat kayak tsunami, ya kalau istilahnya nih, atau bencana alam kayak apa kan gitu. Nah itu masih lebih genting, masih lebih menyeramkan, masih lebih menakutkan keadaan ketika seorang hamba sudah ditaruh ke liang lahat. Karena itulah penentuan. Kalau sudah masuk ke liang lahat, lalu datang malaikat munkar nakir, lalu kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar, alhamdulillah. Artinya apa? Yang kedepannya kita akan nyaman. Nah tapi kalau misalnya di hadapan munkar nakir ini kita terbata-bata, naudzubillah, kita tidak bisa menjawab apalagi, naudzubillah, maka yang berikutnya itu yang akan menimpa kita adalah kesakitan. Nah jadi kita berharap ya kalau lah mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dimudahkan sakaratul maut, kemudian lagi ketika masuk dalam kubur dimudahkan dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Nah begitu juga ketika pengadilan akhirat digelar, kita dimudahkan perhitungan kita, hisab kita, sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Adakah kira-kira pertanyaan? Karena ini isya bina sungsung ya kalau lah. Nah 7:30 sudah isya.
Oh masih masih lawas lagi. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Nah nyaman kita membahas masalah pulang, masalah apa ngarannya sholat jenazah. Nah sholat jenazah. Adakah kira-kira pertanyaan? Amun ada pertanyaan kita lanjut ke masalah sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, yang ulun tanyakan kan tadi pian sebutkan bahwa mayat itu harus yang kayak orang sholat kena, Guru. Tapi ada juga yang kayak lurus saja gitu. Oh gitu. Tidak. Nah itu sebenarnya bukan harus bang, tapi yang sunnahnya. Nah yang sunnahnya. Kalau yang lurus itu biasanya bukan syiah yang lurus tuh nah. Tapi maksudnya kada wajib kan begitu. Nah kada wajib artinya menaruh yang seperti orang sholat itu kada wajib. Cuma termasuk daripada sunnah. Dan itu termasuk daripada usaha ikhtiar kita kan gitu lah, di dalam rangka menyenangkan dan memuliakan mayit. Nah jadi kalau kita misalnya dipercaya untuk mengurus mayit, kita mengurusnya dengan sebaik-baiknya, maka ada kemungkinan ketika kita meninggal pun akan diurus dengan baik pula. Tapi kalau misalnya kita memperlakukan mayit dengan tidak baik atau kurang baik, ya kalau maksudnya tuh kalau bahasa kampungnya setetayuhnya, ya kalau asal rata aja kan baju ke awaknya. Nah kemudian lagi asal tutup aja kan awaknya pakai kain kapan, asal-asalnya itu aja, maka boleh jadi Allah Ta'ala akan membalas kita ketika kita meninggal dunia, kan seperti itu. Nah jadi kalau kita dipercaya untuk mengurus jenazah, maka kita sebaiknya mengurus dengan baik kan gitu. Nah mengurus dengan penuh dengan penuh rasa takdim lah kepada mayit. Nah takdim artinya rasa penghormatan, sekalipun mayit ini adalah orang yang fasik kan waktu hidupnya, tetap kita hormati karena orang itu pun dia adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah hamba Allah Ta'ala juga. Artinya yang taat ataupun yang maksiat, tetap semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita perlakukan dengan baik, dengan seabdol mungkin lah. Nah dengan seabdol mungkin tetap kita berusaha memperlakukannya. Nah adapun masalah dosa-dosa mayit itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mayit meninggal, kita diwajibkan fardu kifayah. Nah bukan semua, tapi satu itu sudah cukup. Tapi kalau semua itu bagus lagi. Kenapa? Karena semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang mendoakan. Karena inti daripada sholat jenazah itu adalah mendoakan. Jadi semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan, maka diharapkan si mayit ini akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah daripada doa-doa orang yang beriman. Nah jadi semakin orang itu ahli maksiat misalnya, maka dia semakin berhajat kepada doa kita, kan seperti itu. Semakin berhajat, semakin membutuhkan. Nah jadi siapapun sekalipun ahli maksiat kita doakan aja. Kenapa? Karena itu tadi, segala sesuatu akan berbalas. Kalau kita rancak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ketika kita meninggal pun akan didoakan oleh orang-orang yang masih hidup dengan doa-doa yang baik-baik, dengan berbagai kebaikan pula, kan seperti itu. Nah jadi itu bukan harus, tapi sunnahnya, abdolnya seperti itu. Artinya selain daripada ittiba kan mengikut daripada baginda Rasul, kan mengikut kepada daripada salafus saleh yang memang seperti itu. Nah dan juga ini adalah bentuk kita memuliakan si mayit. Nah karena inya sudah berpisah dari kita, paling kadang lah kayak itulah kita memperlakukannya dengan baik. Nah ada lagi kira-kira pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan aja. Nah karena ini memang sesuatu yang kadang kalau kita pikir-pikir membuat bulu kuduk kita merinding ya kalau lah. Karena ini urusan kematian. Ini bukan urusan main-main ini. Ini memang urusan yang harus kita renungkan bersama. Nah harus kita pikir-pikir, karena kata ahli hikmah, kafal mauti wa'idon. Cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat. Artinya apa? Orang yang banyak berbuat maksiat itu memang rata-rata lupa dengan kematian. Tapi kalau orang itu ingat mati terus, maka orang itu akan terkontrol daripada melakukan hal-hal
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah lagi kira-kira pertanyaan, silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mayat yang kita sholatkan biasanya itu arah kepala atau batisnya atau arahnya tuh kiri ke kanan gitu nah. Nggih. Terus untuk sab menyembayangkan mayat tadi itu sabnya tuh yang tiga ya atau 4 yang mana yang bujurnya itu gitu nah. Yang sunnah apa itu lu bingung tuh gitu nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi masalah itu masalah mayit laki-laki lah. Kalau masalah mayit perempuan itu memang kepalanya kan di kanan. Nah, tapi itu masalah kesunahan, bukan masalah kewajiban. Adapun posisi imam atau posisi orang yang mensolatkannya sendirian, nah itu kalau perempuan di daerah bepintangan lah, sejajar dengan bagian tengahnya. Nah, sejajar dengan bagian daripada pinggang lah, kan seperti itu, bagian tengah pinggang. Nah, kemudian untuk laki-laki yang sunnahnya itu adalah kepala. Nah, untuk laki-laki yang sunnahnya adalah kepala, kan seperti itu. Karena memang laki-laki ini diberikan kelebihan sedikit di kepala, kan istilahnya nih. Nah, adapun perempuan, nah itu memang diberikan istilahnya diberikan kelebihan, diantaranya perempuan itu melahirkan anak, ya kalau istilahnya nih. Nah, itu pahalanya luar biasa bagi perempuan yang melahirkan anak, kan istilahnya nih itu diberi oleh Allah Ta'ala pahala. Bagi perempuan yang hamil, nah itu kalau dia menjalaninya dengan sabar, itu diberikan oleh Allah Ta'ala pahala yang besar. Nah, jadi macam-macam lah penafsiran para ulama tentang kepala dan pinggang tadi, kan seperti itu. Ada yang mengatakan juga kenapa di kepala, karena dosa laki-laki itu banyak di sekitar kepala atau sekitar pundak, kan gitu. Nah, maksudnya laki-laki itu ya punya pangkat, kan seperti itu. Banyak yang menyalahgunakan pangkatnya. Nah, punya pikiran, kan istilahnya nih jadi pemimpin dan sebagainya, banyak yang menyalahgunakan kepemimpinannya. Nah, adapun perempuan, nah kenapa di bagian pinggang? Karena banyak dosa perempuan di bagian pinggang itu, katanya kan seperti itu. Artinya istilahnya kan bagian pinggang, maksudnya bagian yang ibaratnya itu kan seperti perzinaan dan sebagainya, kan seperti itu, di mana ada kewajiban untuk para perempuan untuk menjaga dirinya. Nah, jangan sampai mengumbar auratnya, kan seperti itu. Nah, kemudian masalah apakah ke kanan atau ke kiri, laki-laki ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi perbedaan ini bukan masalah wajib atau harus atau bagaimana, bukan syarat, bukan apa. Ini hanya masalah keabdolan atau kesunahannya, kan seperti itu. Nah, jadi masalah yang tadi untuk mayit perempuan dihadapi yang sekira-kira sejajar dengan bagian tengahnya. Nah, kemudian laki-laki dihadapi oleh imam yang sekira-kira sejajar dengan bagian kepalanya atau bagian pundaknya. Nah, itu adalah semua masalah kesunahan, bukan masalah kewajiban. Yang wajib itu artinya apabila imam itu berada di posisi yang sejajar dengan satu bagian dari tubuh mayit, itu sudah memenuhi syarat. Jadi misalnya anggaplah mayitnya jebol di sini, ya Allah lah. Nah, misalnya siapa misalnya nih yang artis Daus, misalnya Daus Mini kan awaknya kan mungkin di sini aja. Nah, jadi kalau imam itu kan nih di sini misal hendak di sininya mempas nih, itu sahnya. Kalau masalah keabsahan, yang penting jangan di sini, ya kalau jangan di sini, istilahnya nih. Kalau di sini kan luput, nah di sini luput. Nah, ini andai misalnya yang meninggal ini misalnya Daus Mini yang ukurannya cuma segini, kan gitu. Nah, jadi di sini kan pokoknya imam ini, awak imam itu sejajar dengan salah satu juz'u atau bagian daripada tubuh mayit. Nah, kalau itu berjamaah, atau kalau itu sendirian yang menyolatkan, maka orang yang sholat sendirian itu posisi tubuhnya sejajar dengan salah satu bagian daripada mayit, dimanapun itu. Cuma sekali lagi yang abdolnya itu kalau laki-laki di kepala, sejajar dengan kepala.
Kalau perempuan itu sejajar dengan pinggangnya. Nah intinya kan seperti itu. Nah cuma para ulama berbeda di dalam mazhab Syafi'i lah yang terjadi perbedaan ini tentang kepala laki-laki ini apakah di kanan ataukah di kiri. Tapi ini bukan, sekali lagi, bukan tentang keabsahannya, bukan tentang kewajibannya, bukan tentang syaratnya, bukan juga. Ini hanya tentang kesunahannya. Ada yang mengatakan laki-laki itu kepalanya, maksudnya jenazah laki-laki nih, kepalanya sunnah di kanan, ada yang mengatakan kepalanya sunnah di kiri. Intinya kayak itu. Nah jadi ada khilaf juga masalah kesunahan posisi mayit laki-laki, kepalanya apakah di kanan apakah di kiri. Yang pasti kedua-duanya bujur aja kan, intinya kan gitu. Nah jadi kalau misalnya ada yang di kanan bujur aja juga, ada yang di kiri bujur aja juga kan gitu. Nah dan ini hanya masalah kesunahan atau keabdolan. Artinya bila kadang itu ya sah-sah aja, yang penting tubuh imam ini sejajar dengan salah satu bagian daripada tubuh jenazah, itu yang wajib. Ibarat ini tubuhnya, nah jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini. Nah intinya kayak itu. Nah itu yang wajibnya. Adapun di mana tempatnya, apakah di kepala, apakah di pinggang misalnya, apakah laki-laki kepalanya di kanan, apakah di kiri. Nah itu sekali lagi bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, tidak perlu diributkan. Itu hanyalah masalah kesunahan atau masalah keabdolan, bukan wajib, bukan syarat dan yang lain-lain, bukan. Nah itu. Nah adapun yang tadi apa tadi? Yang terakhir? Pertanyaannya yang terakhir tadi? Sopnya. Oh ya, masalah sop itu memang yang sunahnya 3. Jadi kalau ibaratnya itu yang mensolatkan hanya bertiga, ya kalau lah imam makmum berdua, maka makmum itu sunahnya berbaris, seikong di belakang imam, seikong di belakangnya lagi, kan begitu. Nah itu jadi diolah 3 memang yang sunahnya menurut sebagian ulama. Jadi diolah 3. Kalau makmumnya misalnya orang berempat, ya diolah 2-2 kan gitu. Nah jadi 3 lawan sop imam kan seperti itu. Nah itu yang abdolnya, jadi 3 sop itu. Kalau misalnya banyak, nah itu lebih bagus lagi. Nah intinya kayak itu tuh. Jadi ibaratnya itu semakin banyak yang mensolatkan, diharapkan semakin banyak juga yang mendoakan, diharapkan semakin terbuka. Nah pintu rahmat kan seperti itu. Nah semakin terbuka pintu rahmat untuk mayit ini. Nah apalagi yang fasik misalnya, yang ahli maksiat, nah itu sebaiknya kita turuni aja untuk mendoakannya. Nah mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, atau kalau ada juga mudah-mudahan diringankan, mudah-mudahan mendapat syafaat. Karena apa? Karena kita pun kan kadang berpikir, nah misalnya ada orang mati mabuk, kadang kita menyumpah, wah itu ya pasti neraka itu, ya kalau lah. Nah kenapa? Karena orang yang mabuk itu, orang mati mabuk itu lain anak kita, lain cucu kita. Nah coba seandainya, seandainya yang mati mabuk itu anak kita atau cucu kita. Nah ya kalau kayak apa? Hati kita kan seperti itu. Nah jadi kita dengan mudah menyumpahi orang yang sudah mati, lantaran misalnya mati mabuk dan sebagainya. Nah lantaran itu bukan anak kita, bukan cucu kita, dengan mudah kita menyumpahi. Seandainya itu terjadi pada anak kita atau pada cucu kita, nah apa yang akan kita katakan? Kan seperti itu. Kadang mungkin lah kita akan mengatakan seperti itu. Kadang mungkin kita akan menyumpahi, pasti hati kita berpikir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, atau paling kadang meringankan azabnya, kan seperti itu. Seandainya yang mati itu adalah anak kita atau cucu kita. Nah jadi kasih sayang kita kepada sesama muslimin itu memang perlu kita tingkatkan. Jangan sampai artinya nih kita saling membenci. Memang kita wajib membenci perbuatan maksiat, itu hukumnya wajib. Nah kalau kita bisa mencegahnya dengan tangan kita, wajib kita cegah dengan tangan. Kalau kada kawa tapi kita bisa dengan lidah, maka wajib kita tegak dengan lidah. Kalaupun kada kawa juga, paling kada kata Rasulullah dengan hati, dengan kita mengingkari perbuatan itu. Kita wajib membenci perbuatan maksiat, tapi kita tidak boleh memvonis orang yang ahli maksiat itu sebagai ahli neraka, tidak bisa kan gitu. Nah siapa tahu inya tobat, nah atau siapa tahu inya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita langsung memvonis. Kalau kita memadahkan itu gawian ahli neraka, ya bujur. Tapi kalau misalnya orang itu ahli neraka, nah kita jangan sampai mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Artinya tetap kita berbaik sangka
siapa tahu suatu saat ini akan diberikan taubat nasuha oleh Allah, atau siapa tahu ketika dia mati Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Nah kan seperti itu. Sedangkan kita wallahu alam juga, apakah nasib kita akan baik ketika kita meninggal, ataukah nasib kita akan seperti dirinya. Naudzubillah, kita kada tahu juga, karena bisa jadi yang namanya kehidupan ini seperti roda, boleh jadi kita sekarang di atas tapi besok kita di bawah, kan seperti itu. Jadi kita kada tahu apakah kita istiqomah menjadi orang baik ataukah bisa berubah di masa depan. Makanya di dalam hadis itu kan diajarkan kita berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik daripada hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Artinya kita minta istiqomah di dalam ketaatan sampai kita meninggal dunia. Itu yang paling penting. Jadi membenci maksiat itu wajib, tapi jangan sampai kita membenci orangnya. Tetap kita sayangi orangnya, kita doakan mudah-mudahan dia segera tobat, kan seperti itu. Nah itu intinya kayak itu tuh. Adakah lagi pertanyaan? Masalah jarah guru lah. Iya. Kita adab, kita jarah kubur untuk orang tua tuh nah. Oh itu, nah itu bagaimana tuh? Adabnya Iya. kita jarah kubur orang tua tuh nah. Nggak tahu adab kita tuh. Yang paling utama kita beri salam kan. Dibatis kan kita nah duduk, kita duduk nih Iya. pembacaan gitu. Itu yang paling abdol. Iya. Nah, bagusnya. Kalau masalah posisi ya kalau Yeah, Pak Haji lah, yeah. yang paling abdul memang di kepalanya, kan misalnya di wajahnya. Artinya ketika kita sama seperti kita mentalkin, itu yang disunahkan kan gitu nah. Yang disunahkan itu adalah kita menghadap wajahnya. Nah itu, jadi ibaratnya ini kiblat ya Allah lah. Nah kemudian di sini sebelah kanan ya Allah. Nah jadi kita berada di sini. Nah ini jadi seperti berhadapan dengan wajahnya. Pon Kita duduk tuh menghadap kiblat kah? Atau belakang kiblat? ya belakang imam hitungannya kan gitu nah. Belakang kiblat lah. Belakang imam hitungannya. Kalau kita hendak mencari posisi yang terbaik kan artinya kita seperti juga kita menghadapi orang tua kita ketika ketika orang tua kita masih hidup. Nah yaitu dengan menghadap kepada orang tua kita itu. Sama juga ketika dikubur Rasulullah kan gitu nah. Ya otomatis kita pun juga membelakangi kiblat kan seperti itu. Nah tapi kita tidak ada niatan untuk menyembah Rasulullah, tidak kan begitu nah. Niatan kita adalah berziarah. Nah mengambil berkah daripada baginda Rasulullah. Nah begitu juga kan niatan kita bukan kita beribadat, bukan di kubur itu. Niatan kita berziarah, niatan kita adalah untuk kita mendoakan daripada orang tua kita sebagai salah satu bentuk ketaatan kita atau bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah intinya memang yang abdol kalau kawa di bagian kepala kan gitu nah. Tapi kalau misalnya kada kawa ya kada masalah juga kan. Kalau kita menghadap kiblatnya bang kita kan kubur dua. Iya. Kalau sebelah sini kan pakai kiblat kita, karena kan di sini kan ada ruangan. Kalau kita di sini kita kan dua orang tua nih kan lantai. Jadi sini orang tua binian, ini lakian. Iya. Nah, kalau orang tua lakian kan belakang kiblat kita jarah. Iya. Duduknya umpamanya Oh, kalau iya. sebelah pulang umpamanya mendatangi kubur orang tua binian. Iya. Nah, itu menghadap kiblat jadinya kita. Iya. Tidak apa-apa lah. Ini kada apa juga. Iya, Nah, kada iya. apa kan. Maksudnya itu ini Maksudnya, hanya masalah tempat udah terbaik kan bagus gitu. juga, Nah. kan, Masalah tempat terbaik. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. menghadap kiblat pun kada masalah kan gitu nah. Iya. Artinya untuk tempat terbaik memang kita berhadapan dengan ngarannya nih kepalanya itu dengan wajahnya kan gitu nah, Iya. dengan bagian wajahnya itu yang terbaik. Cuma kalau misalnya kita menghadap kiblat, nah itu boleh-boleh aja kan, gak ada masalah kan gitu nah. Nah, apalagi misalnya kalau tempat di depan itu memang sudah sesak kan gitu nah. Nah, itu kan artinya masalah menghadap itu sebenarnya memang kalau yang abdolnya ya menghadap wajahnya, tapi kalau misalnya kada memungkinkan ya bisa dengan kita menghadap ke kiblat kan istilahnya Kepala bisa jualan. bagian kepala kan Ini kan atau di atasnya kan gitu nah bagus sih juga yang penting ketika kita dikubur itu nah itu banyak-banyak kita beramal kan gitu nah, beramal bukan menyembah kubur kuitan kan gitu nah, seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak. Itu adalah kita berziarah dan juga beramal soleh, yang amal soleh kita itu kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita. Yang mana amal soleh itu
daripada Yasin kan gitu. Nah, karena dalam hadis itu kan disebutkan iqra'u Yasin ala mautakum. Artinya bacakan Yasin atas mayit-mayit kalian. Nah, mayit itu kan artinya orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati di mana andakannya? Ya, andakannya dikubur kan gitu kan. Nah, itu jadi itu adalah di antara dalil dalil itu menunjukkan kebolehan kita membaca Al-Qur'an di kubur kan gitu. Nah, jadi bukan cuma boleh, malah kalau kita lihat itu iqra'u itu menunjukkan adalah kesunahan kita membacakan Yasin di atas kubur. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kita bacakan Yasin, kita bacakan salawat, kita bacakan tahlil, tahmid dan seterusnya. Nah, kemudian kita bacakan doa arwah, yang mana dalam doa arwah itu intinya adalah kita memohon kepada Allah supaya amal soleh kita ini diterima olehnya, mendapat pahala. Lalu pahala itu kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Nah, insya Allah kedua orang tua kita akan bahagia, akan senang. Nah, kalau kita mungkin dibukakan kasab, nah dibukakan apa hijab, ya kalau lah istilahnya nih, mungkin kita akan melihat orang tua kita ruhnya tersenyum dengan perbuatan kita itu kan seperti itu. Nah, jadi ini sangat bagus kalau kita menunjukkan bakti kita kepada orang tua dengan kita berziarah ke kuburnya. Nah, karena sekali lagi berbakti kepada orang tua bukan cuma di masa hidupnya, tapi sampai matinya pun kita masih bisa berbakti. Di antaranya dengan kita berziarah ke kuburnya, di antaranya dengan kita beramal soleh yang pahalanya kita pinta kepada Allah supaya dikirimkan kepada kedua orang tua kita. Dan yang paling inti adalah dengan kita banyak-banyak berbuat kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai macam kemaksiatan atau kemunkaran. Kenapa? Sekali lagi, karena dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya kabar tentang kita akan disampaikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau kita banyak berbuat baik, maka itu akan disampaikan kepada roh orang tua kita di dalam kubur, bahwasanya si fulan banyak melakukan kebaikan, maka senang orang tua kita. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak berbuat buruk, maka itu akan dikabarkan juga kepada kedua orang tua kita, kepada ruh keduanya, nah bahwa anak kamu itu sering mabuk, sering judi, sering zina dan sebagainya, maka hatinya sangat sakit, kecewa. Nah, artinya ini anak durhaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin ini saja ya Allah, karena ini sudah Isya. Kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Kamis depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa bi salafun salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak berdua, iya kan Suratul ladzina an'amta Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut mufratun ba'dal maut wa afwan indal hisab wa mana minal adab nasabun jinah wa rizqan nazar ila rasul karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.